pernah mengandung, ibu yang pernah melahirkan, ibu yang menangis darah, mendoakan anak di malam hari, yang tersakiti dengan kata-kata Anda, yang dengan perilaku Anda, kadang-kadang nangis sendirian di malam hari, nggak pernah pengen kelihatan anaknya, kadang-kadang minjam sana sini untuk membuat Anda bahagia dari sejak kecil, yang kadang-kadang setelah Anda dewasa tidak pernah mengingatnya, bapak Anda. Silakan cek. Istri Anda, anak-anak Anda. Maaf, yang kerja di rumah Anda, yang kerja di kantor Anda, teman Anda, tetangga Anda. Berapa dosa yang pernah dikumpulkan? Belum kalau ingat lagi sedikit-sedikit. Mata, berapa banyak dosanya? Berapa kali Anda menangisi mata yang pernah berbuat dosa dalam sehari? Nabi aja istighfar 70 kali paling sedikit sebelum tidur. 70, 100, 70, 100. Berapa kali Anda pernah menangisi lisan Anda yang berbuat keliru? Berapa kali Anda menangisi kaki Anda yang bermaksiat saat di malam hari? Bermaksiat saat di siang hari? Bermaksiat di sore hari? Bermaksiat di siang hari? Berapa kali Anda pernah merenungi diri Anda? Sedangkan Anda menginginkan surga. Demi Allah saya katakan, ada peluang bagi Anda untuk mendapatkan semua ampunan yang dirindukan itu. Kalau ditanyakan jujur dalam setiap kesempatan, hampir nggak pernah ada yang menjawab nggak punya dosa. Saya sampai terakhir datang ke satu tempat, saya tanya siapa yang nggak punya dosa, nggak ada yang berani ngangkat. Siapa yang dosanya sedikit, diam. Siapa yang dosanya kemudian menengah, nunduk. Siapa yang dosanya banyak, ngangkat. Ngaku banyak dosa, tapi ketika saya tanya siapa yang pengen masuk surga, semua ngangkat. Aneh nggak tuh? Pengen ke surga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manusia itu memang agak aneh. Anehnya luar biasa. Pengen ke surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Nggak pengen ke neraka, tapi menekuni amalan yang menjerumuskannya ke neraka. Bagaimana Allah bisa memberikan kemuliaan? Saya ini Adi Hidayat, kalau ingat-ingat dosa, rasanya susah masuk surga. Tapi kalau ingat rahmat Allah gitu, ada karunia, ada rahmat Allah, Allahu Akbar, ada harapan kita di situ. Coba dah ingat-ingat Nabi Adam alaihissalam. Cuman sedikit, nyicipin sebagai contoh, nyicipin buah kulis sedikit keluar dari surga. Kita ngaku dosa banyak, pengen masuk. Bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Allah turunkan ini Ramadan untuk mengampuni dosa. Antum nggak puasa juga. Jadi maksud saya gini, ini Allah tuh kurang sayang apa? Nih saya ampuni dosa nih, semua lengkap, pahala saya gandakan. Turun Ramadan, orang yang sudah wafat, kalau diberi kesempatan pengen lagi hidup, ya Allah saya pengen, wafat, gak dapat Ramadan. Ente dikasih, gak mau ngambil. Jadi Allah tuh perlu bagaimana lagi mengampuni dosa Anda? Saya tuh suka pelan, sejak pulang dari luar negeri itu ke Indonesia, saya suka amatin tuh, hampir setiap mendekat Ramadan, pasti ada orang soleh meninggal. Ada orang soleh wafat. Rajab ada yang wafat, Sya'ban ada yang wafat, satu-satu gitu. Ya Allah, orang-orang baik itu. Saya pertama tiba ke Indonesia itu, ada sahabat kita itu Ustaz Ahmad Muzammil. Ya, beliau mengasuh pondok pesantren Al-Hikmah di Lebak Bulus. Saya juga mengasuh Al-Hikmah di Lebak Bulus. Beliau yang Al-Hikmah untuk tajwid, saya Al-Hikmah untuk yang hafalan Quran. Jadi Masya Allah, saking sayangnya Allah dipanggil sebelum Ramadan. Teman-teman, ya sederhana sekali, panggilnya itu indah sekali. Muridnya banyak. Ya kalau tahsin sekarang itu, tahulah orang-orang tahsin itu. Ya pahalanya udah mengalir ke setiap orang baca Quran, mengalir pada beliau, mengalir. Beda usia kami kurang lebih 5-7 tahun lah. Ya, 137, berarti saya 30 tahun saat itu. Ya. Yang paling menarik, panggil pulang. Indah sekali. Kalau nggak salah itu hari Kamis dah, setelah sholat subuh, cuman bersin 2 kali. Hasin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ahmad Muzammil pulang. Dosa kamu udah dikit, pahala kamu udah banyak. Ajal kamu sudah tiba. Setiap muridmu ini tahsin, yang ribuan orang itu pahala mengalir untukmu. Adi Hidayat dosanya masih banyak, biarin aja hidup sesuai dengan ajalnya. Supaya dia istighfar, supaya dia bertobat dari dosa, supaya dia mengerjakan amal saleh. Kamu banyak amal, pulang. Masya Allah. Cuma bersin 2 kali. Hasin. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, pulang. Meninggal. Ya udah bersin 2 kali belum meninggal. Hati-hati. Kita semua. Karena kita nggak tahu apa sebabnya. 2-3 tahun lalu ada seorang kakek, saya juga luar biasa itu. Kakek ini dahsyat teman-teman. Saya nggak perlu sebutkan lah tinggal di mana, tapi saya bertemu dengan beliau. Itu di mana kisahnya bisa kita pahami. Kakek tinggal di satu daerah tertentu, masuk ke dalam, tiba-tiba datang orang bagian dari Timur Tengah. Datang ke tempat itu, bilang sama kakek itu, saya pengen bangun masjid di sini, yang merawat harus Anda. Demi Allah saya katakan, sampai sekarang masih ada masjidnya. Saya pernah sholat di situ, datang ke situ melihat orangnya. Saya pengen bangun masjid di sini, tapi yang merawat mesti Anda.
Itu siapa yang memperjalankan orang dari Timur Tengah, dari Qatar datang ke situ? Siapa yang memperjalankan? Tiba-tiba ke situ. Jadi masjid dirawat oleh beliau. Yang buka tempatnya, yang bersihinnya, yang segalanya. Kalau ada belum orang adzan, beliau yang adzan. Ada kemudian siap sholat, beliau yang imamin. Orang-orang berbaris. Anda tahu caranya pulang? Ramadan itu sangat mulia. Jumat terakhir di bulan Ramadan. Setelah Jumat, sore-sore. Ya, ba'da asar. Menunggu buka itikaf di masjid. Allahu Akbar. Apa yang dikerjakan? Cuman istirahat. Merem-melek. Ya Tuhan nafsun mutmainnah. Cuman tidur-tiduran, merem-melek, pulang. Selesai. Mulia. Di sebelah sana tuh sudah merem-melek. Belum meninggal juga nih. Enggak, saya cuma mau katakan wallahu a'lam kapan kita pulang. Tapi setidaknya ada kesempatan untuk memperbaiki diri.